Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali di channel Nirli Adria. Pada video berikut, materi yang akan dibahas adalah menerapkan pertolongan mobilisasi. Sebelum kita mempelajari mobilisasi, ada dua definisi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi mobilisasi yaitu suatu kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Nah, jadi mobilisasi itu diperlukan untuk meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit, khususnya penyakit degeneratif, dan untuk aktualisasi. Mobilisasi menyebabkan perbaikan sirkulasi, membantu nafas dalam, dan menstimulasi kembali fungsi gastrointestinal normal. Adanya dorongan untuk menggerakkan kaki dan tungkai bawah sesegera mungkin biasanya dilakukan ini baik dalam waktu 12 jam. Nah, kemudian di sini juga dapat diambil pengertian bahwa mobilisasi adalah suatu kondisi di mana tubuh dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Nah, kemudian definisi yang kedua adalah definisi imobilisasi. Imobilisasi adalah menurut Nanda adalah suatu keadaan di mana individu yang mengalami atau beresiko mengalami keterbatasan gerakan fisik. Nah, jadi di sini individu yang mengalami atau beresiko mengalami keterbatasan gerakan fisik itu contohnya pada lansia, individu dengan penyakit yang mengalami penurunan kesadaran lebih dari 3 hari atau lebih, individu yang kehilangan salah satu fungsi anatomi akibat perubahan fisiologik, contohnya ini kehilangan fungsi motorik klien dengan stroke, atau setelah stroke biasanya klien menggunakan atau pada klien dengan menggunakan kursi roda. Penggunaan alat eksternal misalnya seperti gips atau traksi dan pembatasan gerakan volunteer. Nah, berikutnya adalah tujuan dari mobilisasi. Tujuannya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan dasar manusia, mencegah terjadinya trauma, mempertahankan derajat kesehatan, mempertahankan interaksi sosial dan peran sehari-hari. Kemudian mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya kita jenis-jenis mobilisasi. Jenis-jenis mobilisasi itu ada dua, yaitu mobilisasi penuh dan sebagian, yang disebut dengan mobilitas penuh ya. Mobilitas penuh itu adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas penuh ini merupakan fungsi saraf motorik, volunteer, dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh seseorang. Nah, kemudian yang kedua, mobilitas sebagian itu ada dua nanti, mobilitas sebagian temporer dan mobilitas permanen. Nah, mobilitas sebagian itu merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Biasanya hal ini dapat dijumpai pada kasus cedera atau patah tulang dengan pemasangan gips atau traksi. Dan kita lihat lagi, dia mobilitas sebagian temporer itu adalah kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan sifatnya sementara. Hal ini dapat disebabkan oleh trauma reversibel pada sistem muskuloskeleta, contohnya biasanya terjadinya dislokasi sendi dan tulang. Nah, kemudian mobilitas permanen itu merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Biasanya ini disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel, contohnya terjadinya hemiplegia karena stroke, kemudian paraplegi karena cedera pada tulang belakang, kemudian pada kasus poliomyelitis karena terganggunya sistem saraf motorik dan sensorik. Nah, kemudian kita masuk jenis imobilitas. Nah, imobilitas yang pertama adalah imobilitas fisik. Ini merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan komplikasi pada pergerakan. Kemudian yang selanjutnya,
imobilitas intelektual. Nah, di sini merupakan keadaan di mana seseorang mengalami keterbatasan daya berpikir. Kemudian, imobilitas emosional adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam penyesuaian diri. Kemudian, imobilitas sosial. Imobilitas sosial suatu keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena adanya penyakit sehingga dapat mempengaruhi perannya dalam menjalankan kehidupan sosial. Nah, ya, demi kita lanjut lagi, yaitu apa sih penyebab terjadinya imobilisasi? Nah, penyebab imobilisasi yang utama itu adanya biasanya yang utama adanya rasa nyeri, kemudian adanya lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan pada usia lanjut, kemudian biasanya disertai dengan gangguan fungsi kognitif berat seperti pada demensia dan gangguan fungsi mental seperti pada depresi juga menyebabkan imobilisasi. Nah, biasanya di sini adanya kekhawatiran keluarga yang berlebihan dapat menyebabkan orang usia lanjut terus-menerus berbaring di tempat tidur baik di rumah maupun di rumah sakit. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Di sini penyebab umumnya itu adalah kelainan postur ya. Kelainan postur yang bisa dilihat misalnya kelainan pada tulang belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan perkembangan otot. Nih di gambarnya bisa dilihat ya, gangguan perkembangan otot nih, otot ya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah kerusakan pada sistem saraf ya. Kerusakan pada sistem saraf biasanya ini terjadi pada kasus-kasus poliomyelitis juga bisa. Kemudian misalnya atau pada pasien dengan epilepsi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah trauma langsung pada sistem muskuloskeletal dan neuromuskular. Misalnya adanya orang yang mengalami terjatuh, kemudian mengalami dislokasi dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan kekakuan pada otot. Nah, kekakuan pada otot ini juga berhubungan ya ke sini, masuk ke gangguan perkembangan otot juga nantinya. Baik, cukup sekian pembahasan saya di video berikut. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.